Teman-teman, kembali saya mengajak kita untuk melihat klarifikasi dan pernyataan keras Ketua Bidang 4 Relasi Publik STT Jakarta kepada Agustinus Christopher Kainama bahwa tidak ada lulusan dari STT Jakarta dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Nah, sebelum kita melihat videonya, saudara, jangan lupa subscribe channel Lentera Injil Channel dan silakan berkunjung di sana. Bagi teman-teman Kristen, silakan masuk di channel ini karena ada banyak video-video yang bagus tentang iman dan doktrin. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan klarifikasi STT Jakarta mengenai pengakuan Agustinus Christopher Kainama, sekaligus juga berusaha mencari sekolah di mana Ustadz Ahmad Kainama pernah sekolah di Tanakh Biblical Studies di Haifa, Israel. Kita akan coba browsing di internet, adakah lembaga yang bernama demikian di Israel. Mari kita lihat dulu klarifikasi dari STT Jakarta. Berikut inilah klarifikasi dari STT Jakarta yang ditampilkan dalam laman berita STFT Jakarta. Klarifikasi mereka diberi judul tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Klarifikasi mereka berbunyi demikian. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta. Yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christopher Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya STT Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christopher Kainama. Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christopher Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka. Karena memang STT Jakarta ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia, hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta. Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini, jika saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini, silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid, atau mengadakan konferensi pers atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja. Karena ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christopher Kainama. Maka saya rasa Ahmad Kainama perlu mengklarifikasinya, perlu membuktikan bahwa apa yang dikatakan STT Jakarta itu salah. Dan saya rasa kalau
Ahmad Kainama tidak berani mengklarifikasinya, seharusnya umat sadar bahwa umat telah ditipu oleh Ahmad Kainama. Demi banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah, mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Ya, menghasilkan militansi yang palsu, bukan kebenaran. Nah, kalau S1-nya saja itu sudah palsu, bagaimana S2 dan S3? Nah, teman-teman, di sini dari pihak STT Jakarta menyatakan dengan tegas dan keras kepada Ustadz Kainama bahwa tidak ada lulusan kami yang bernama Agustino Christopher Kainama. Teman-teman, ini satu klarifikasi yang sangat jelas dan benar dari pihak STT Jakarta sendiri mengklarifikasi bahwa Ustadz Kainama tidak pernah sekolah di sana. Teman-teman, jika S1 Ustadz Kainama tidak jelas, bagaimana mungkin Kainama ini bisa lulus S2 di Leiden, Belanda, dan lulus S3 di Haifa, Israel? Tidak mungkin kalau S1-nya saja tidak jelas, maka tidak bisa dipercaya kalau ia bisa melanjut S2 di Leiden, Belanda, dan S3 di Haifa, Israel. Itu semua asbun dan omong kosong. Ini sesuatu hal yang lucu, sesuatu hal yang lawak-lawak. Oleh sebab itu, jangan skip video ini, terus simak video berikut ini. Selanjutnya, biografi Ustadz Kainama berdasarkan mualaf Center Hagia Sophia yang berkali-kali mengundang Ustadz Kainama untuk ceramah atau berdakwah. Di dalam biografinya dicantumkan oleh mualaf Center. Saya yakin mualaf Center itu jujur. Maka biografi yang ditampilkan mualaf Center Hagia Sophia ini pastilah biografi yang benar, bukan biografi yang salah atau biografi yang hanya untuk menarik orang untuk datang dalam acara ceramah yang diselenggarakannya. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, tentunya tidak mungkin menggunakan berita-berita palsu. Nah, menurut biografi yang ditampilkan menurut biografi yang ditampilkan di dalam Mualaf Center, Ustadz Kainama ini lulusan S3 di Tanakh Biblical Study Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel. Nah, mari kita buktikan apakah ada lembaga dengan nama seperti ini. Kita coba browsing ya. Kita coba browsing di internet. Nah, Tanakh Biblical Study. Tanakh Biblical Studies Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel. Ya, kita browsing di sini. Ya, ternyata tidak muncul satupun nama lembaga itu. Yang muncul hanya nama lembaga itu dimunculkan hanya berkaitan dengan Ahmad Kainama semua. Ya, tidak mungkin sebuah lembaga pendidikan apalagi di Israel yang merupakan dedengkotnya internet itu tidak menampilkan lembaga mereka di website internet. Itu tidak mungkin. Ya. Semua tentang Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel itu hanya
website yang menampilkan dakwahnya Ustadz Kainama sendiri. Sementara Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel sendiri tidak muncul sama sekali. Itu lembaga apa? Masa Anda ada? Mungkin salah tulis, maka saya coba pakai yang Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel. Nah, ini juga nggak ada yang nama Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel. Tanakh Biblical Studies. Juga sama, tidak ada nama lembaga itu. Tidak ada nama sekolah ya perguruan tinggi dengan nama demikian. Ya, sampai halaman yang kedua. Ya, tidak ada satupun yang namanya Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel. Apakah ini juga akan dituduh Ustadz Kainama sebagai cara untuk menjegal dia sehingga nama perguruan tinggi ini dihilangkan dari internet? Ya. Ini konspirasi untuk menjatuhkan saya, maka nama Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel itu tidak ada. Ya tentu saja kalau S1-nya saja itu tidak ada, mana mungkin S2, S3-nya ada. Ya. Jadi tidak ada nama lembaga seperti yang ditulis dalam biografinya Ahmad Kainama. Saya yakin Mu'alaf Center Hagia Sophia tidak berniat untuk membohongi publik atau umatnya sendiri. Tetapi justru saya khawatir Mu'alaf Center Hagia Sophia ini dibohongi oleh Ustadz Ahmad Kainama. Apalagi kalau melihat kemampuan bahasa Ibraninya yang hanya setara dengan lulusan S1 di Indonesia, ya S1 teologi di Indonesia, maka tidak mungkin ya sampai S3 2 atau 3 tahun tinggal di Israel di sana. Itu sangat tidak mungkin sekali. Bahkan bahasa Ibraninya Ahmad Kainama ini masih kalah dibandingkan Yonatan Andar. Maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin bahwa dia S3 di sana. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Internet membuktikan bahwa tidak ada nama lembaga yang nama Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel, tidak ada sebuah lembaga pendidikan dengan nama seperti itu. Maka saya rasa cukup untuk membuktikan dan membongkar bahwa Ahmad Kainama ini berbohong. Kenapa Ahmad Kainama ini rela berbohong dengan membuat kesaksian palsu yang sebenarnya itu sangat gampang sekali dibuktikan kebohongannya. Karena memang banyak umat yang senang mendengar para pengkhotbah pendakwah yang seakan-akan hebat. Ya, seorang mu'alaf dengan masa lalu yang sangat hebat luar biasa, itu pasti akan membuat kegaduhan yang luar biasa. Maka berbondong-bondong orang akan mengundangnya. Nah, ini juga PR bagi Koh Stephen dari Mu'alaf Center yang senang pekerjaannya membongkar mu'alaf palsu. Ya, Koh Stephen ini rajin atau senang membongkar mu'alaf yang mengaku-ngaku lulusan S2, S3 dari luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini tugasnya Koh Stephen untuk membuktikan ini. Saya sudah membantu Koh Stephen dari Mu'alaf Center, ya. Saya sudah membantu Anda untuk mengungkap sedikit mengenai kebohongan dari Ustadz Ahmad Kainama. Ini tugas Anda yang melanjutkan untuk membongkar itu semua. Saya harap Anda berani membongkarnya. Kalau kepada orang lain yang berbohong, yang tidak terkenal, saudara berani membongkarnya, saya berharap untuk Ahmad Kainama ini, Anda juga berani membongkarnya. Doa saya, semua penonton channel Lentera Injil ini semakin diberkati Tuhan, semakin kuat imannya, tidak mudah diombang-ambingkan dengan kesaksian maupun angin pengajaran
yang menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, itulah penjelasan yang sungguh sangat jelas dari pemilik channel Lentera Injil Channel terkait dengan kebohongan Ustadz Kainama yang mengaku pernah lulus di STT Jakarta, sementara STT Jakarta mengklarifikasi dan membantah klaim Ustadz Kainama bahwa Kainama ia tidak pernah atau tidak pernah ada mahasiswa yang bernama Agustinus Christopher Kainama tidak pernah ada di STT Jakarta. Nah, teman-teman, kiranya kita semua dicerahkan oleh penjelasan dari pemilik channel Lentera Injil Channel. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman Kristen untuk berkunjung di channelnya Lentera Injil Channel. Demikian video saya kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.